Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Beberapa kata dalam bahasa Inggris memiliki kemiripan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Kemiripan ini yang seringkali membuat kita mengalami kebingungan kata mana yang tepat untuk digunakan dalam kalimat. Jika salah dalam pemilihan kata, maka kalimat yang dibuat akan menjadi rancu dan menghasilkan makna yang keliru. Kata dead, die, died, dan death adalah contoh dari kata-kata yang sering salah digunakan dalam kalimat. Deret huruf, pengucapan, dan arti harfiah yang hampir sama membuat kata-kata ini termasuk dalam English confused word atau kata bahasa Inggris yang membingungkan. Ketiga kata tersebut memiliki perbedaan fungsi yang cukup mendasar. Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan kata-kata tersebut, simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, kata dead. Dead artinya adalah mati atau meninggal. Di dalam kalimat, dead berfungsi sebagai sebuah adjektif atau kata sifat. Seperti kata sifat pada umumnya, dead memodifikasi kata benda yang mengikutinya. Posisi kata dead sendiri dapat berada sebelum noun dan bisa berdiri sendiri tanpa diikuti noun jika didahului oleh linking verb. Berikut ini adalah contoh penggunaan dead dalam kalimat. The dead man was found at the river bank. Laki-laki yang meninggal itu ditemukan di pinggir sungai. She doesn't see any dead lamb here. Dia tidak melihat adanya domba yang mati di sini. Jack broke that chicken from the farm. Jack membawa ayam mati dari peternakan. Kemudian kosakata kedua yaitu die. Die artinya adalah mati atau meninggal. Die adalah verb atau kata kerja. Die merupakan bentuk infinitif atau verb one. Jenis tenses yang menggunakan kata die dalam kalimat adalah simple present tense. Adapun subjek yang menggunakan verb die harus merupakan subjek I, you, they, we, atau subjek jamak atau lebih dari satu. Sementara jika subjeknya she, he, it, atau subjek tunggal, maka kata die harus ditambahkan akhiran s menjadi dies. Contoh kalimatnya yaitu More than 4 million people in the world die because of COVID-19. Lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat COVID-19. He cries because his dogs die. Dia menangis karena anjingnya mati. My brother's hamster dies. He is so sad. Hamster kakakku mati. Dia sangat sedih. Kita lanjut pada kosakata ketiga yaitu died. Died artinya mati atau meninggal. Died merupakan kata kerja atau verb dan merupakan bentuk verb 2 dan verb 3 dari die. Kata died ini digunakan dalam simple past tense untuk kalimat positif. Died juga bisa digunakan dalam present perfect tense dan past perfect tense. Berikut ini adalah contoh penggunaan kata died dalam kalimat. My high school friend died a few years ago. Teman SMA saya meninggal beberapa tahun yang lalu. The prisoner has died in his own cell. Tahanan itu sudah meninggal dalam selnya sendiri. Oliver's pets have died 3 days ago. Hewan-hewan peliharaan Oliver sudah mati 3 hari yang lalu. Kemudian yang terakhir yaitu kosakata death. Death artinya adalah kematian. Death berfungsi sebagai noun atau kata benda. Death adalah bentuk kata benda dari died dan die. Seperti fungsi noun pada umumnya, death bisa digunakan sebagai subjek atau sebagai objek dalam kalimat. Death termasuk ke dalam countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Berikut contoh kalimatnya. His death is still a mystery. Kematiannya masih misteri. Tens of death happened in that state. Puluhan kematian terjadi di negara itu. Betty talks about death every single time. Betty membicarakan tentang kematian sepanjang waktu.
Nah teman-teman, itulah perbedaan dead, die, died, dan death. Silakan tulis di kolom komentar contoh kalimat lainnya dengan kosakata tersebut ya. Sekian video Halo Edukasi kali ini, semoga menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.